Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa, Sobat PKLU GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu lagi dalam program Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Rudolf Moses Usmani, PKLU atau anggota PKLU Jemaat GPIB Ebenezer Jakarta Pusat. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa tiada serta. Angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan gelisah, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Percaya pada janji Tuhanmu, berpeganglah pada janji Tuhanmu. Bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan gelisah, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan gelisah, percaya pada janji Tuhanmu. Sobat PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Serta kita akan membaca renungan firman Tuhan yang terambil dari Sabda Bina Umat. Tetapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih sebagai PKLU dimanapun kami berada. Kami merasa Engkau senantiasa menyertai kami dan memberkati kami. Bapa di surga, pada malam hari ini, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu fokus dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan pada malam hari ini yang menjadi kekuatan, penghiburan, serta suluh bagi jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah permohonan kami. Demi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, perempuan itu pun mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu pada tahun berikutnya, sesuai dengan yang dikatakan Elisa kepadanya. Anak itu menjadi besar. Pada suatu hari, ia keluar menemui ayahnya di antara para penuai. Lalu ia berkata kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku!" Kata ayahnya kepada seorang hamba, "Bawalah dia kepada ibunya." Lalu anak itu diangkat dan dibawa pulang kepada ibunya. Ia duduk di pangkuan ibunya sampai tengah hari, lalu meninggal. Perempuan itu naik ke kamar atas dan membaringkannya di atas tempat tidur abdi Allah itu. Kemudian ia menutup pintu di belakangnya dan pergi. Ia memanggil suaminya dan berkata, "Kirimlah kepadaku salah seorang hamba dan seekor keledai betina, supaya aku bisa pergi dengan segera kepada abdi Allah itu, lalu pulang." Kata suaminya, "Mengapa engkau hendak pergi kepadanya pada hari ini? Padahal sekarang bukan bulan baru atau hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Tenang saja." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya.
Sobat PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca renungan kita pada malam hari ini dari Sabda Bina Umat yang berjudul Kebaikan Berbuah Kebenaran dan Keyakinan. Sobat PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, harapan yang terwujud membuat sukacita. Harapan yang telah lama dinantikan terwujud membuat rasa syukur atas kebaikannya. Seperti yang dikatakan Elisa kepada perempuan Sunem bahwa dirinya akan mendekap seorang anak laki-laki. Kita baca di ayatnya yang ke-16. Hal tersebut menjadi sukacita pada saat itu terjadi. Nats hari ini mengungkapkan bagaimana perkataan Elisa itu terjadi. Perempuan Sunem mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Sampai suatu waktu anaknya meninggal. Reaksi perempuan meletakkan anaknya dan menidurkannya di dalam kamar yang dipersiapkan bagi Elisa. Lalu ia pun pergi. Sobat PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, peristiwa yang dialami perempuan Sunem ini hendak menyatakan bahwa ada kebenaran yang terjadi. Kehadiran anak yang telah dinantikan membuatnya percaya. Namun ketika ia mengalami kematian anaknya tersebut, ia segera menemui Elisa. Ungkapan yang dikatakan kepada Elisa saat mereka berjumpa adalah rasa kecewa karena ia tidak meminta anak laki-laki dan jangan memperdayainya. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-28. Ada pergumulan atas kehilangan. Namun tindakannya saat mengalami kematian anaknya, ia berinisiatif menemui Elisa. Hal ini membuktikan akan keyakinan kepada Elisa sebagai abdi Allah. Ia mengadu dan menyampaikan yang dirasakannya. Ia tidak berdiam diri. Ada tindakan berjumpa menemui abdi Allah. Semua tindakannya mampu dilalui karena kekuatan dan kebaikan yang dilakukan. Kebaikan yang berbuah kebenaran dan keyakinan atas kehendak Allah dalam hidupnya. Sobat PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, pengalaman perempuan Sunem mengajarkan kepada kita bahwa semua yang dialami adalah kehendak Tuhan. Dan percaya pada setiap rancangannya. Jangan cepat berputus asa dan menyerah. Yakin akan janji dan percaya akan kebaikannya, melahirkan keyakinan kepada Allah. Banyak peristiwa yang akan dilalui, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Harapan dan kekuatan akan nyata atas setiap kebaikan hidup yang dinyatakan. Bersyukurlah untuk kebaikan Tuhan yang diterima hari ini. Amin. Berpegang pada janji Tuhanmu, katakan dibasuh oleh darahnya. Kristus sudah membebaskan hidupmu. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan lupa. Berpeganglah pada janji Juru Selamat. Percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Hiduplah tambahkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu. Berpeganglah pada janji-Nya.
juru selamat jalan kita. Percaya pada janji Tuhanmu. Sobat PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menutup pembacaan firman Tuhan serta renungan pada malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadapi kekudusan hadirat-Mu ya Allah Bapa dalam surga, seraya mengucapkan syukur dan terima kasih di mana kami boleh Engkau sirami dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang selalu menyertai kami, menjaga kami, dan setiap saat memberkati kami. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh beristirahat dengan baik pada malam hari ini, dan ketika kami membuka mata kami esok hari, kami mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus sendiri, agar kami mampu melaksanakan setiap kegiatan kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Opa, Oma, serta Sobat PKLU semua. Terima kasih, dan kita akan berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.